dukung channelnya YouTube Kakak Asumetiko dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dadah. Halo teman-teman sedama, Sukihotu, Namo Buddhaya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sahabat dalam agama Buddha. Seperti apa sih sahabat yang baik itu? Seperti apa sahabat yang tidak baik itu? Dan apakah kamu sudah memiliki sahabat yang baik? Nah, hari ini kita akan belajar tentang sahabat dalam agama Buddha, yaitu Kalyanamitta dan Akalyanamitta. Sahabat yang baik atau Kalyanamitta. Kalyanamitta berasal dari kata Kalyana yang artinya baik atau bagus dan Mita yang artinya adalah teman. Jadi, Kalyanamitta berarti teman yang baik atau bagus yang dapat menjadikan diri kita selalu waspada dalam menempuh kehidupan dunia dan setelah meninggal. Nah, terdapat 4 macam sahabat yang dipandang berhati tulus atau suhada. Yang pertama adalah sahabat penolong atau upakaromitto. Yang kedua, sahabat pada waktu senang dan susah atau samana sukha dukkhamitto. Yang ketiga, sahabat yang memberi nasihat baik atau atthakaya-mitto. Dan yang keempat, sahabat yang bersimpati atau anukampaka-mitto. Ciri-ciri sahabat yang suka menolong atau upakaromitto. Yang pertama, ia yang menjaga dirimu sewaktu lengah. Yang kedua, ia yang menjaga dirimu sewaktu engkau lengah. Yang ketiga, ia yang menjaga dirimu sewaktu dalam ketakutan. Dan yang keempat, ia yang memberi bantuan 2 kali daripada yang engkau perlukan. Sahabat yang baik akan selalu bersedia menjaga dirimu ketika engkau lengah dan bersedia di sisimu untuk menjagamu dalam ketakutan serta bersedia memberikan bantuannya 2 kali daripada apa yang engkau perlukan. Ciri-ciri sahabat pada waktu senang dan susah atau samana sukha dukkhamitto. Yang pertama, ia menceritakan rahasia-rahasia dirinya kepadamu. Dan yang kedua, ia menjaga rahasia-rahasia dirimu. Yang ketiga, ia tidak meninggalkan dirimu sewaktu engkau berada dalam kesulitan. Dan yang keempat, ia bahkan bersedia mengorbankan hidupnya demi kepentinganmu. Sahabat yang baik atau sahabat pada waktu senang dan susah akan bersedia menceritakan rahasia-rahasianya kepadamu karena ia sudah merasa bahwa engkaulah sahabatnya. Dan yang kedua, ia akan menjaga rahasia-rahasia dirimu karena sahabat yang baik tidak akan menjelekkan sahabatnya sendiri kepada orang lain. Yang ketiga, ia tidak meninggalkan dirimu sewaktu engkau berada dalam kesulitan karena seorang sahabat yang baik akan selalu bersedia memberikan bantuannya kepada sahabatnya yang sedang mengalami kesulitan. Yang keempat, ia bahkan bersedia mengorbankan hidupnya demi kepentinganmu. Ciri-ciri sahabat yang memberi nasihat baik atau atthakaya-mitto yaitu ia mencegah dirimu berbuat jahat. Seorang sahabat yang baik tidak akan pernah akan membiarkan sahabatnya terjerumus untuk melakukan hal-hal yang jahat atau hal-hal yang salah. Yang kedua, ia menganjurkan dirimu untuk berbuat benar. Yang ketiga, ia memberitahukan apa yang belum pernah engkau dengar. Dan yang keempat, ia menunjukkan jalan ke surga. Selanjutnya adalah ciri-ciri sahabat yang bersimpati atau anukampaka-mitto. Yang pertama, ia tidak merasa gembira terhadap kesengsaraanmu. Yang kedua, ia merasa senang atas kesejahteraanmu. Yang ketiga, ia mencegah orang lain berbicara jelek tentang dirimu. Dan yang keempat, ia membenarkan orang lain memujimu. 7 kualitas dari seorang Kalyanamitta atau sahabat sejati adalah ia menginspirasikan ide cemerlang atau cinta kasih. Yang kedua, ia menginspirasikan saling menghormati. Yang ketiga, ia menginspirasikan kesetaraan. Yang keempat, ia
seorang penasehat. Yang kelima, ia seorang pendengar yang sabar. Yang keenam, ia mampu menyampaikan pikiran yang mendalam. Dan yang ketujuh, ia tidak pernah membawa seseorang ke dalam bahaya atau pencarian yang tidak berguna. Untuk selanjutnya adalah Alkalyanamita atau teman yang tidak baik. Alkalyanamita artinya teman atau kawan yang tidak baik atau jahat yang berkeinginan untuk menjerumuskan diri kita sehingga mengalami penderitaan atau duka. Terdapat 4 orang yang harus dipandang sebagai musuh yang berpura-pura sebagai sahabat atau amita-amita patirupaka, yaitu orang yang tamak atau anadaturo, orang yang banyak bicara tetapi tidak berbuat sesuatu atau wajiparamo. Yang ketiga adalah penjilat anupiabani, dan yang keempat adalah kawan pemboros atau apaya sahayo. Ciri-ciri orang yang berpura-pura sebagai sahabat atau anadaturo yaitu: yang pertama, ia yang tamak dan serakah. Yang kedua, ia yang memberi sedikit dan meminta banyak. Yang ketiga, ia melakukan kewajibannya karena takut atau terpaksa. Dan yang keempat, ia hanya ingat akan kepentingannya sendiri. Itulah adalah ciri-ciri orang yang berpura-pura sebagai sahabat. Terus selanjutnya adalah ciri-ciri seorang yang banyak bicara tetapi tidak berbuat sesuatu atau wajiparamo, yaitu ia yang menyatakan bersahabat berkenaan dengan hal-hal yang lampau. Yang kedua, ia yang menyatakan persahabatan berkenaan dengan hal-hal yang mendatang. Dan yang ketiga, ia berusaha untuk mendapatkan simpati dengan kata-kata kosong. Yang keempat, bila ada kesempatan untuk membantu, ia menyatakan tidak sanggup. Ciri-ciri seorang penjilat atau anupiabani atau seorang yang berpura-pura sebagai sahabat, yaitu ia menyetujui hal-hal yang salah. Yang kedua, ia tidak menghancurkan hal-hal yang benar. Yang ketiga, ia akan memuji di hadapanmu. Dan yang keempat, ia akan berbicara jelek tentang dirimu di hadapan orang lain. Ciri-ciri seorang pemboros atau apaya sahayo yang berpura-pura sebagai sahabat yaitu ia menjadi kawanmu apabila engkau gemar minum minuman keras. Yang kedua, ia menjadi kawanmu apabila engkau gemar berkeliaran di jalan pada waktu yang tidak pantas. Dan yang ketiga, ia menjadi kawanmu apabila engkau mengejar tempat-tempat hiburan. Yang keempat, ia menjadi kawanmu apabila engkau gemar berjudi. Nah, karena kita sudah belajar tentang Kalyanamita dan Alkalyanamita atau sahabat yang baik dan sahabat yang tidak baik, maka mulai dari sekarang, mulailah kita bijak dalam memilih teman. Dan kita harus pandai memilah dan memilih teman. Kita bisa berteman dengan siapa saja, tetapi kita harus pandai membonding diri kita agar tidak dapat terjerumus ke dalam pergaulan yang salah karena kita telah bergaul dengan sahabat yang tidak baik. Saya akhiri, Sukihotu, Namo Buddhaya.